Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seperti biasa, Hasanah Trans 7 hadir dengan rangkaian informasi Islami yang akan menambah wawasan Anda. Dan tahukah Anda bahwa Nabi Ibrahim, sang bapa para nabi, pernah meyakini matahari sebagai Tuhannya? Matahari adalah sebuah bola berpijar raksasa yang tersusun dari gas hidrogen dan helium. Cahaya matahari berasal dari hasil reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Matahari adalah objek terbesar di tata surya. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer atau sama dengan 109 kali diameter bumi. Matahari merupakan pusat tata surya. Dan sang surya merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Jaraknya ke bumi diperkirakan 150 juta kilometer. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menuju matahari dari bumi adalah 8 menit 19 detik dengan kecepatan cahaya. Matahari pada dasarnya tersusun dari 6 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari adalah bagian yang paling dalam. Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Artinya, suhu di dalam inti matahari 15 juta kali lebih panas dibandingkan suhu ketika air mendidih. Energi panas dalam inti matahari menyebabkan reaksi fusi nuklir helium menjadi hidrogen. Dan hasilnya adalah panas dan cahaya yang diterima di bumi. Keberadaan matahari sejatinya telah tersurat dalam surat An-Naba ayat ke-13. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada abad 16, seorang ilmuwan bernama Nicolaus Copernicus mengemukakan teori bahwa matahari adalah pusat tata surya. Teori ini kemudian dibuktikan oleh Galileo Galilei dan pengamat angkasa lainnya. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Munculnya teori ini sejatinya merupakan sanggahan terbesar atas teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat semesta. Munculnya teori heliosentris dipandang sebagai permulaan masa pencerahan Eropa yang biasa dikenal dengan nama Renaissance. Masa kegelapan adalah rentetan waktu di mana kekuasaan gereja dan Roma melebihi kapasitasnya sebagai penuntun hidup umat. Di saat itu, Vatikan menganggap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu perbintangan, adalah dua hal yang bertolak belakang. Jika seorang ilmuwan mengedepankan aspek rasionalitas dalam menjawab problema kehidupan, maka gereja menganggapnya sebagai salah satu upaya pendustaan agama. Munculnya teori bahwa matahari adalah pusat semesta pada akhirnya menjadi pemicu berkembangnya ilmu pengetahuan yang lain, terutama ilmu navigasi yang menggiring manusia, terutama bangsa Eropa, untuk memulai penjelajahan dunia. Penemuan bangsa Eropa akan matahari sebagai pusat tata surya ternyata 700 tahun terlambat dibandingkan dengan penemuan para ilmuwan muslim. Salah satu ilmuwan besar muslim, Ibnu Yunus, telah melakukan penelitian mengenai pergerakan matahari dalam orbitnya di tahun 1000 Masehi. Ibnu Sina, yang jenius muslim, telah berhasil menemukan bahwa selain bumi, terdapat planet lain yang juga mengelilingi matahari. Dan Ibnu Sina pula lah yang menyatakan bahwa planet Venus berjarak lebih dekat dengan matahari dibandingkan bumi. Teori ini berhasil dicatatkan sang pemikir tersebut pada tahun 1032. Tak cukup di situ kebesaran dan kemasyhuran ilmuwan muslim. Ibnu Bajjah, seorang cendekiawan Arab, berhasil memberikan sumbangsi terhadap ilmu astronomi ketika berhasil menemukan planet Merkurius dalam sistem tata surya pada abad ke-12.
Karya besar Ibnu Yunus, Ibnu Sina, dan Ibnu Bajjah dalam astronomi adalah bukti nyata kebesaran Islam di abad ke-8 hingga ke-13. Matahari dengan sinar dan cahayanya adalah sumber energi utama bagi seluruh makhluk di bumi. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengolah makanan untuk kelangsungan hidupnya. Dan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam fotosintesis adalah cahaya matahari. Energi cahaya akan diserap oleh zat hijau daun atau klorofil. Bersama dengan kandungan air dan mineral dari dalam tanah, semua unsur akan diolah dan menghasilkan energi dan oksigen. Hidupnya tumbuhan hijau pada akhirnya merupakan pergerakan utama bekerjasamanya rantai makanan. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan matahari sebagai sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Berfungsinya matahari sebagai sumber energi dan pergerakan utama rantai makanan adalah bentuk keteraturan alam yang menunjang kehidupan manusia. Hal ini sejatinya telah tersirat dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-13. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Perputaran bumi pada akhirnya akan menimbulkan siang dan malam. Waktu terbit dan tenggelamnya sang surya sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia dan aktivitas binatang. Sebagian besar umat manusia akan menjalankan aktivitas duniawinya pada siang hari. Bekerja dan belajar lazimnya dilakukan sepanjang siang hari. Aktivitas para khalifah bumi selepas senja tiba adalah bercengkrama bersama keluarga. Dan akhirnya sebagian besar orang akan menghabiskan tengah malamnya dengan tidur. Ayam, burung, singa, dan hewan liar lainnya sangat membutuhkan cahaya matahari untuk mencari makan dan memangsa buruannya. Sebaliknya, burung hantu, terenggiling, dan kelelawar baru akan memulai aktivitasnya di masa ketika matahari berada di peraduannya. Keteraturan datangnya siang dan malam pada dasarnya adalah anugerah besar dari Allah SWT kepada seluruh penghuni bumi. Dan hal ini sejatinya telah tersari dalam surat Az-Zumar ayat ke-5. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى ألا هو العزيز الغفار. Pengaruh lain matahari terhadap kehidupan di bumi terletak pada musim dan cuaca. Hewan liar seperti beruang, panda, dan burung elang memiliki masa kawin yang sangat tergantung akan datangnya musim. Sedangkan hewan penghuni lautan seperti paus, lumba-lumba, dan ikan memiliki rute migrasi yang menyesuaikan pola perubahan suhu laut di berbagai belahan bumi. Pemanfaatan matahari sebagai sumber tenaga dikenal dengan istilah solar energy. Penelitian terkini bertumpu pada peningkatan kapasitas sel tenaga surya atau solar cell sebagai sumber pembangkit listrik. Peran besar solar energy di masa depan adalah pengganti bahan bakar minyak sebagai sumber energi. Indonesia sebagai salah satu negara dengan intensitas sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun mulai melirik solar energy untuk memenuhi konsumsi energi di dalam negeri. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS mulai dibangun di beberapa tempat untuk menghidupkan lampu dan aneka perangkat elektronik. Bahkan kini, Kementerian Badan Usaha milik negara terus mengintensifkan riset sekaligus proses pembuatan mobil bertenaga surya asli buatan dalam negeri. Panas matahari cukup ampuh untuk membunuh aneka mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit. Hal ini pada akhirnya dimanfaatkan dalam sebuah teknologi yang bernama Solar Water Disinfection atau SODIS.
Inti dari teknologi ini adalah pemusnahan bakteri dan mikroorganisme penyebab penyakit dari air dengan cara menjemur di bawah panas matahari. Kebutuhan air minum lebih dari 2 juta orang berhasil dipenuhi oleh teknologi SODIS. Pemanfaatan energi surya dalam produksi air minum lainnya adalah penawaran air laut dan payau sebagai komoditas air minum. Proses ini dikenal dengan istilah desalinisasi. Teknologi desalinisasi dengan energi surya semakin berkembang seiring dengan menipisnya bahan bakar fosil. Karena selama ini proses desalinisasi tergantung dari mesin yang berbahan bakar fosil. Perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemukan siapakah Tuhan Sang Maha Pencipta terkait dengan keberadaan matahari. Dikisahkan, sebelum menemukan keesaan Allah SWT, Nabi Ibrahim terlebih dahulu meyakini bahwa matahari adalah Sang Maha Kuasa. Tetapi ketika matahari tenggelam, ia berubah keyakinan, tak lagi mempercayai bahwa matahari memiliki mahadaya untuk mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Proses penemuan ketauhidan yang mengesahkan Allah SWT telah tercatat dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat ke-78 dan 79. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Islam sebagai agama tauhid sejatinya merupakan penerangan bagi kaum sesat para pemuja matahari. Beberapa suku dan umat di peradaban yang lampau yang mendewakan matahari adalah bangsa Mesir kuno. Mereka meyakini bahwa matahari sejatinya perwujudan dewa Ra. Sedangkan suku Aztec dan Inca, penghuni benua Amerika di masa lampau, menjadikan matahari sebagai benda yang disembah. Lain lagi dengan masyarakat Romawi kuno. Mereka mempercayai keberadaan dewa matahari sebagai bagian dari mitologi. Perayaan kelahiran Dewa Sol, sang dewa matahari, dilakukan oleh bangsa Romawi kuno setiap tanggal 25 Desember. Prosesi ini masih dipertahankan sebagai sebuah ritual keagamaan hingga abad keempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Islam sejatinya berlandaskan 5 pilar yang terangkum dalam rukun Islam. Tetapi, sholat merupakan tiang utama penegak agama. Datangnya waktu sholat berkaitan erat dengan matahari. Subuh akan datang ketika cahaya matahari mulai nampak di ufuk timur. Datangnya waktu zuhur adalah 2 menit semenjak matahari berada tepat di langit. Sedangkan waktu asar dimulai ketika bayangan memiliki panjang 2 kali dari benda yang disinari matahari. Azan maghrib akan berkumandang 2 menit setelah matahari mulai terbenam. Dan salat isya sebagai salat wajib terakhir bisa dimulai ketika cahaya matahari hilang di telan ufuk barat. Penentuan waktu sholat dengan landasan matahari ini memiliki ketetapan hingga hari akhir nanti. Semoga Allah Sang Maha Penyayang senantiasa menjaga iman kita hingga hari kiamat tiba. Amin ya Rabbal Alamin. Tak hanya terkait dengan sholat wajib, mendirikan sholat saat gerhana matahari terjadi adalah salah satu cara umat muslim untuk menambah amalan ibadahnya. Waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah mulai ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang. Gerhana matahari adalah peristiwa alam di mana posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sehingga bulan menghalangi sinar matahari yang akan sampai ke bumi. Pada dasarnya, gerhana matahari ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total, sebagian, dan cincin. Gerhana matahari ini tidak dapat melebihi 7 menit,
Dan saat terjadi gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang karena dapat merusakkan mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan. Sinar ultraviolet yang merupakan bagian dari sinar matahari memiliki dampak yang menguntungkan maupun merugikan bagi kesehatan. Jamak diketahui, sinar matahari adalah salah satu pembentuk vitamin D. Tetapi manfaat sinar matahari bagi tubuh dibatasi oleh waktu. Dan sinar matahari pagi hingga pukul 9 pagi adalah waktu yang optimal untuk membentuk vitamin D dari pancaran sinar matahari. Sinar ultraviolet sejatinya berkurang derajat panasnya karena adanya lapisan ozon di atmosfer bumi. Tetapi, aktivitas industri dan tingginya gas buang kendaraan bermotor membuka lapisan pelindung tersebut. Dan pada akhirnya, sinar ultraviolet menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan. Paparan sinar matahari secara alami akan menimbulkan bintik kehitaman pada kulit yang disebut dengan solar keratosis. Butuh waktu yang lama dan intensitas paparan sinar ultraviolet yang tinggi untuk membentuk solar keratosis di kulit. Oleh karenanya, penderita solar keratosis didominasi oleh para lanjut usia. Tetapi solar keratosis patut diwaspadai karena sifatnya yang bisa menyebabkan kanker kulit atau dalam istilah medis disebut squamous cell carcinoma. 1 dari 20 penderita solar keratosis pada akhirnya menderita kanker kulit. Dan orang yang beresiko tinggi terserang kanker kulit adalah pekerja lapangan yang beraktivitas sepanjang hari. Cara jitu untuk menurunkan resiko kanker karena sengatan matahari adalah menggunakan pakaian yang melindungi seluruh badan serta menggunakan tabir surya ketika beraktivitas luar ruangan di siang hari. Beberapa tahun yang lalu, dunia seakan dihebohkan oleh isu akan datangnya kiamat pada tanggal 21 Desember 2012. Berita ini didasari pada ramalan akan datangnya badai matahari di bulan Desember 2012. Tetapi badai matahari sejatinya adalah hal yang akan datang secara rutin. Badai matahari menurut Badan Antariksa Amerika Serikat NASA tidak akan berpengaruh besar terhadap kehidupan di bumi. Panas yang akan ditimbulkan oleh badai matahari pada akhirnya akan diredam oleh lapisan atmosfer bumi. Selain panas, badai matahari akan menimbulkan pancaran gelombang elektromagnetik. Hal inilah yang kemungkinan besar akan mengakibatkan gangguan bagi umat manusia. Kerja satelit dan alat pemantau lokasi GPS diperkirakan akan terpengaruh karena adanya gelombang elektromagnetik akibat badai matahari. Matahari sebagai sumber energi pada dasarnya tidak hanya memiliki landasan ilmiah semata. Tokoh fiksi terpopuler di dunia, Superman, menjadikan matahari sebagai sumber tenaganya. Dikisahkan sang manusia super ini mampu mengeluarkan kekuatan supernya untuk melindungi bumi dan membasmi kejahatan karena tubuhnya secara ajaib menyerap energi matahari. Tapi bertolak belakang dengan kaum penghisap darah. Vampir akan kehilangan kekuatannya, bahkan nyawanya ketika terkena sinar matahari. Legenda vampir ini sejatinya merupakan tokoh fiksi yang memadukan manusia dengan gaya hidup nokturnal pada kelelawar. Menurut perhitungan matematika, matahari sekarang diperkirakan berusia 4 miliar tahun. Matahari tergolong bintang yang umumnya bertahan selama 10 miliar tahun. Jadi diperkirakan usianya sekitar 7 miliar tahun lagi sebelum hidrogen di intinya habis. Bila hal itu terjadi, matahari akan berekspansi menjadi bintang raksasa berwarna merah yang dingin. Bintang besar itu akan memakan planet-planet kecil di sekitarnya, mungkin termasuk bumi. Dan akhirnya akan kembali menjadi bintang kerdil berwarna putih. Nauzubillah min zalik. Apa jadinya kehidupan di muka bumi ini? Pertanda besar datangnya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Hal ini bersumber pada hadis seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesuai dengan penuturan Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya apabila ia telah terbit dari barat.
Kedatangan hari kiamat sejatinya tidak diketahui oleh satu orang pun. Karena kiamat adalah sebuah misteri dan hanya Allah Sang Maha Kuasa saja yang menentukan kapan hari akhir itu akan tiba. Tetapi sebagai umat Islam, kita haruslah meyakini dan mengimani akan datangnya hari akhir, seperti yang telah tersurat dalam rukun iman. Sebagai bayangan dahsyatnya kehancuran bumi dan seisinya, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kiamat adalah sebuah kepastian, dan karenanya kita sebagai hamba Allah yang telah bersumpah akan keesaan Allah hendaknya meningkatkan intensitas amalan dan ibadah sehingga meringankan beban dosa kita saat masa perhitungan itu tiba. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.